Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama Uwas soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13-20. Baru lu bisa komentar di bawah. Oke? Lu harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke? Tetapi kekeliruannya adalah dia mengaminkan apa yang dikatakan Abdul Somad, dan dia berpikir bahwa orang Kristen itu menyembah patung. Nah, ini persoalan yang dimiliki oleh Daniel gitu. Anda Kristen lama, seharusnya Anda tahu bahwa orang Kristen tidak menyembah patung. Lalu kenapa ada di gereja itu patung-patung? Pertanyaan gitu. Loh, di gereja kenapa ada patung? Oke, sekarang saya tanya, kenapa di rumah Anda ada foto Anda dan istri Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, semakin ramai saja ya para youtuber Kristen ikut menanggapi statement dari Daniel Mananta yang dalam kaitannya ada dikatakan oleh Daniel Mananta memang ada roh jahat yang terdapat di dalam patung-patung tersebut. Sahabat, kali ini kita akan tampilkan reaksi dari seorang youtuber Kristen yang bernama Louis Prasetyo. Louis Prasetyo juga angkat bicara, mengomentari dan menanggapi statement dari Daniel Mananta. Oke sahabat, mari kita simak videonya. Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama Uwas soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13-20. Baru lo bisa komentar di bawah. Oke? Lo harus baca itu dulu, baru lo bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke, sekali lagi coba baca Yesaya 44 ayat 13-20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13-20. Right? Sahabat, itulah tadi statement dari Daniel Mananta yang mengomentari tentang patung ya, yang sempat disinggung oleh Ustadz Abdul Somad dulu. Dan ternyata Daniel Mananta setuju dengan pernyataan Ustadz Abdul Somad tersebut. Dan untuk umat Kristen ya, ditujukan kepada umat Kristen, kalau ingin komentar, Daniel Mananta berpesan agar membuka Bible Yesaya 44 nomor 13-20. Baik, kita bantu buka ya. Ini Yesaya 44 nomor 13-20. Langsung saja kita bacakan. Di nomor 13-nya, tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah.
ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka, lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Yang nomor 14-nya, mungkin ia menebang pohon-pohon aras, atau ia memilih pohon saru atau pohon tarbantin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan, atau ia menanam pohon salam lalu hujan membuatnya besar. Yang ke-15-nya, dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti, tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung lalu sujud kepadanya. Yang nomor 16, setengahnya dibakarnya dalam api dan di atasnya dipanggangnya daging, lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, "Ha, aku sudah menjadi panas, aku telah merasakan kepanasan api." Nomor 17-nya, dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya, katanya, "Tolonglah aku sebab engkaulah Allahku." Yang nomor 18, orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Nomor 19, tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya juga sudah kubakar roti, sudah kupanggang daging lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian. Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering. Yang nomor 20-nya, orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Nah, itulah ayat yang dimaksud oleh Daniel Mananta, agar dibaca terlebih dahulu sebelum komentar. Ini balik lagi dengan saya Louis Prasetyo. Di sini kita akan bahas soal Daniel Mananta. Ya, memang sudah banyak yang bahas ya, tapi saya rasa saya juga perlu untuk memberi tanggapan terhadap statement-statement dari Daniel Mananta. Nah, apa yang saya sampaikan ini semata-mata adalah koreksian dan juga kritik saya terhadap Daniel, yang mana ada beberapa statementnya yang sebenarnya keliru dan mesti diluruskan. Karena apa? Karena Daniel Mananta jelas-jelas pengaruhnya besar di Indonesia ini, dan jika hal-hal yang keliru dari dirinya dan kita tidak meluruskannya, dan ini berbahaya sekali, karena orang-orang awam di sana pasti menganggap hal itu atau statementnya itu benar. Louis Prasetyo akan meluruskan atas pernyataan dari Daniel Mananta yang dianggapnya kurang benar ya. Di situ sebenarnya Louis Prasetyo juga mengakui, tetapi katanya ada yang diluruskan begitu. Jadi seolah-olah Louis Prasetyo ini lebih pintar daripada Daniel Mananta. Dan karena efek dari statement Daniel Mananta tersebut yang sungguh sangat luar biasa ya, notabene seorang Daniel Mananta itu adalah seorang public figure ya. Jadi semua apa yang jadi statementnya itu begitu mudah didengar banyak orang. Nah, makanya kekhawatiran itu hadir dalam diri Louis Prasetyo, sehingga dia merasa harus ikut menanggapi dan meluruskan statement dari Daniel Mananta. Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gua juga setuju sama Uwas soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again,
buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13-20. Baru lu bisa komentar di bawah. Oke? Lu harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta. Karena kelima-lima poin itu semuanya adalah ajaran Kristen. Oke ya? Itu adalah ajaran Kristen. Yang jelas Kristen juga tidak menyembah patung. Benar ya? Nah, dari 5 hal ini tentunya semuanya Kristen itu melakukan seperti apa yang dibilang oleh Daniel. Oke ya? Jadi saya setuju. Secara prinsip kelima-limanya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Daniel. Tetapi ada keberatan yang akan saya sampaikan. Sebenarnya sebaiknya kita bahas dari poin ketiga, tapi saya mau membaliknya. Kita bahas dari poin kelima, yang mana Daniel Mananta mengatakan bahwa patung itu tidak boleh disembah, dan dia setuju dengan apa yang disampaikan oleh Abdul Somad. Nah, ini letak masalahnya, yaitu yang pertama, Daniel sepertinya berpikir bahwa orang Kristen itu menyembah patung. Oke. Karena dia mengatakan bagaimana patung itu tidak boleh disembah. Semua orang Kristen coba lihat dalam kitab Perjanjian Lama bagian ini dan ini. Kemudian kalian baru boleh komentar bahwa di situ dikatakan bahwa tidak boleh menyembah patung. Oke, dia mengatakan sampai di situ. Saya mengatakan bahwa benar apa yang disampaikan Daniel Mananta. Kenapa? Karena dalam Kristen pun tidak boleh yang namanya menyembah patung. Dan semua orang Kristen itu tahu hal itu. Tidak boleh menyembah yang namanya patung. Sahabat, baru saja kita dengarkan tanggapan dari Louis Prasetyo. Ternyata Louis Prasetyo juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Daniel Mananta tentang ada roh jahat di dalam patung. Ada tetapinya di sini ya. Louis Prasetyo ini bilang setuju, tetapi ada tetapinya. Menurut Louis Prasetyo, Daniel Mananta ini mengira semua orang Kristen itu menyembah patung, dan disinilah lagi-lagi Louis Prasetyo mengatakan bahwa umat Kristen tidak menyembah patung. Tetapi sahabat, kita tidak perlu ikut campur urusan mereka. Kita umat Islam cukup tahu saja, dan kita akan buktikan apakah statement dari Louis Prasetyo tersebut benar. Yang dikatakan oleh Louis Prasetyo, Kristen tidak menyembah patung. Lantas bagaimana dengan yang ini? Sahabat-sahabat, bisa kita perhatikan, kita cermati gambar-gambar di mana di situ ada orang pegang patung dari kayu, dan apa yang dilakukannya. Silahkan para sahabat-sahabat lihat sendiri dan komentari sendiri di live chat atau di kolom komentar. Ya, jelas sekali ya. Si Louis Prasetyo mendukung statement dari Daniel Mananta, namun ada tetapinya ya. Tetapinya ini yang lalu dibuat tanggapan juga oleh Louis Prasetyo, mengatakan bahwa umat Kristen tidak menyembah patung. Tetapi kita langsung saja, kita buktikan saja, ada foto-foto di situ yang ternyata mereka juga mengagung-agungkan yang namanya patung tersebut ya. Entah kalau di dalam gerak seperti itu bisa dikatakan sebagai menyembah atau bukan, itu yang mengerti juga adalah dari pihak kekristenan sendiri. Tetapi sangat jelas ya, Louis Prasetyo tadi mengatakan bahwa umat Kristen tidak ada yang menyembah patung. Tetapi gambar-gambar yang kita tunjukkan ini sungguh-sungguh sangat menampol Louis Prasetyo ya. Realita dan kondisi kenyataannya sekarang memang seperti itu adanya.